Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Mantan Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda, mengaku menerima jatah uang dari PT Blu-ray Cargo terkait kegiatan importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal itu diungkapkan Gatot saat dihadirkan sebagai saksi oleh tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang lanjutan kasus korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang perkara ini, Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal dan Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Geo dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang yang dimana terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026 gitu. Dan dalam hari ini hadir sebagai saksi salah satunya yakni mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri yakni Gatot Heru Hernanda gitu. Dan dalam kesaksiannya pada hari ini mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri itu menyatakan telah mengembalikan uang hasil suap dari PT Blu-ray Cargo pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Gatot yang kini juga berstatus sebagai saksi, sebagai tersangka atas dugaan korupsi di DJBC itu dihadirkan oleh Jaksa KPK sebagai saksi terkait perkara tersebut begitu. Gatot dihadirkan sebagai saksi untuk dua terdakwa, yakni mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan Sisprian Subiaksono selaku mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai begitu. Dan terkait hal ini awalnya Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanyakan atau mengkonfirmasi kepada Gatot ihwal pengembalian uang yang dilakukan Gatot kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dikatakan oleh Gatot bahwa dirinya membenarkan telah mengembalikan uang senilai 3,2 miliar rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan terkait hal ini, Gatot menerangkan bahwa dirinya telah mengembalikan uang tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk mata uang Singapura dolar, sebagaimana pada saat dia terima pertama kali dari PT Blu-ray melalui Enoch Puji Wijanarko. Menyikapi hal ini, jaksa pun sempat mempertanyakan bagaimana Gatot bisa mengembalikan uang tersebut secara utuh kepada KPK. Mengingat menurut jaksa, uang suap dari Blu-ray Cargo itu sebelumnya sempat digunakan secara pribadi oleh Gatot begitu. Dan Gatot pun terkait hal ini menjelaskan bahwa dirinya pada saat itu mencoba mengingat kembali berapa nominal uang yang telah dipakai dirinya sebelum akhirnya mengembalikan uang sejumlah 3,2 miliar kepada KPK. Dan kendati demikian, Gatot membantah bahwa upayanya itu untuk mengembalikan uang dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan Gatot mengklaim telah berniat mengembalikan uang itu kepada lembaga anti rasuah sejak awal penerimaan, namun dirinya mengaku saat itu sempat mengalami ketakutan begitu. Dan lebih jauh, Gatot juga menuturkan dirinya sempat berniat mengembalikan uang melalui Enoch ketika rekan kerjanya itu dipanggil pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi pada saat itu Enoch secara tegas menolak permintaan dari Gatot terkait rencana pengembalian uang kepada penyidik KPK. Dan mengenai hal ini, Gatot kembali bercerita bahwa awalnya dalam proses penegakan hukum atas kasus yang menjeratnya ini, Ex-Kasubdit Penindakan DJBC itu sempat juga menyebut bahwa sejatinya dipanggil terlebih dahulu ketimbang Enoch oleh penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi pada saat pemeriksaan awal, Gatot mengaku tidak mempunyai keberanian untuk mengembalikan uang hasil suap itu kepada penyidik. Karena ketakutannya itu, Gatot pun mengakui hal itu menjadi alasan dirinya tidak langsung mengembalikan uang kepada KPK begitu. Dan kemudian bahwa setelah menimbang-nimbang dan memikirkan terkait rencana pengembalian uang tersebut, akhirnya Gatot mengembalikan uang tersebut ketika kembali dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
di kemudian hari, dan pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mengembalikan uang senilai 3,2 miliar yang diduga diraih dari hasil suap dari PT Blue Ray Cargo kepada penyidik KPK. Dan terkait hal ini, Jaksa Tagih Suhan pun kemudian mencecar Gatot mengenai penggunaan uang dari hasil suap itu. Gatot pun menerangkan bahwa uang tersebut memang dia gunakan secara pribadi, salah satunya dipergunakan untuk memperbaiki rumah pribadinya. Jadi demikian Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa 3 pejabat Ditjen Bea Cukai menerima suap dari PT Blue Ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. Dari total jumlah uang suap tersebut, masing-masing terdakwa menerima jumlah berbeda-beda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura. Terdakwa Sisprian Subiaksono mendapat bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, serta terdakwa Orlando Hamonangan mendapat bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha importir dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk valuta asing berupa dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian Orlando yakni 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blue Ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan Blue Ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi Blue Ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu diduga dilakukan dengan tujuan memengaruhi pejabat agar menyalahgunakan kewenangannya. Hal itu bertujuan agar barang impor Blue Ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Mantan Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda, mengaku menerima jatah uang dari PT Blu-ray Cargo terkait kegiatan importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal itu diungkapkan Gatot saat dihadirkan sebagai saksi oleh tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang lanjutan kasus korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang perkara ini, Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal dan Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Geo dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang yang dimana terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026 gitu. Dan dalam hari ini hadir sebagai saksi salah satunya yakni mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri yakni Gatot Heru Hernanda gitu. Dan dalam kesaksiannya pada hari ini mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri itu menyatakan telah mengembalikan uang hasil suap dari PT Blu-ray Cargo pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Gatot yang kini juga berstatus sebagai saksi, sebagai tersangka atas dugaan korupsi di DJBC itu dihadirkan oleh Jaksa KPK sebagai saksi terkait perkara tersebut begitu. Gatot dihadirkan sebagai saksi untuk dua terdakwa, yakni mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan Sisprian Subiaksono selaku mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai begitu. Dan terkait hal ini awalnya Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanyakan atau mengkonfirmasi kepada Gatot ihwal pengembalian uang yang dilakukan Gatot kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dikatakan oleh Gatot bahwa dirinya membenarkan telah mengembalikan uang senilai 3,2 miliar rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan terkait hal ini, Gatot menerangkan bahwa dirinya telah mengembalikan uang tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk mata uang Singapura dolar, sebagaimana pada saat dia terima pertama kali dari PT Blu-ray melalui Enoch Puji Wijanarko. Menyikapi hal ini, jaksa pun sempat mempertanyakan bagaimana Gatot bisa mengembalikan uang tersebut secara utuh kepada KPK. Mengingat menurut jaksa, uang suap dari Blu-ray Cargo itu sebelumnya sempat digunakan secara pribadi oleh Gatot begitu. Dan Gatot pun terkait hal ini menjelaskan bahwa dirinya pada saat itu mencoba mengingat kembali berapa nominal uang yang telah dipakai dirinya sebelum akhirnya mengembalikan uang sejumlah 3,2 miliar kepada KPK. Dan kendati demikian, Gatot membantah bahwa upayanya itu untuk mengembalikan uang dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan Gatot mengklaim telah berniat mengembalikan uang itu kepada lembaga anti rasuah sejak awal penerimaan, namun dirinya mengaku saat itu sempat mengalami ketakutan begitu. Dan lebih jauh, Gatot juga menuturkan dirinya sempat berniat mengembalikan uang melalui Enoch ketika rekan kerjanya itu dipanggil pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi pada saat itu Enoch secara tegas menolak permintaan dari Gatot terkait rencana pengembalian uang kepada penyidik KPK. Dan mengenai hal ini, Gatot kembali bercerita bahwa awalnya dalam proses penegakan hukum atas kasus yang menjerat ini, ex-Kasubdit Penindakan DJBC itu sempat juga menyebut bahwa sejatinya dipanggil terlebih dahulu ketimbang Enoch oleh penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi pada saat pemeriksaan awal, Gatot mengaku tidak mempunyai keberanian untuk mengembalikan uang hasil suap itu kepada penyidik. Karena ketakutan itu, Gatot pun mengakui hal itu menjadi alasan dirinya tidak langsung mengembalikan uang kepada KPK begitu.
dan kemudian bahwa setelah menimbang-nimbang dan memikirkan terkait rencana pengembalian uang tersebut, akhirnya Gatot mengembalikan uang tersebut ketika kembali dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kemudian hari, dan pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mengembalikan uang senilai 3,2 miliar yang diduga diraih dari hasil suap dari PT Blue Ray Cargo kepada penyidik KPK. Dan terkait hal ini, Jaksa Takrib Suhan pun kemudian mencecar Gatot mengenai penggunaan uang dari hasil suap itu. Gatot pun menerangkan bahwa uang tersebut memang dia gunakan secara pribadi, salah satunya dipergunakan untuk memperbaiki rumah pribadinya. Jadi demikian, Geo, yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa 3 pejabat Ditjen Bea Cukai menerima suap dari PT Blue Ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. Dari total jumlah uang suap tersebut, masing-masing terdakwa menerima jumlah berbeda-beda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura. Terdakwa Sisprian Subiaksono mendapat bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, serta terdakwa Orlando Hamonangan mendapat bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha importir dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk valuta asing berupa dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian Orlando yakni 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blue Ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan Blue Ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi Blue Ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu diduga dilakukan dengan tujuan memengaruhi pejabat agar menyalahgunakan kewenangannya. Hal itu bertujuan agar barang impor Blue Ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Mantan Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda, mengaku menerima jatah uang dari PT Blue Ray Cargo terkait kegiatan importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal itu diungkapkan Gatot saat dihadirkan sebagai saksi oleh tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang lanjutan kasus korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang perkara ini, Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal dan Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Geo dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang yang dimana terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026 gitu. Dan dalam hari ini hadir sebagai saksi salah satunya yakni mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri, yakni Gatot Heru Hernanda gitu. Dan dalam kesaksiannya pada hari ini mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri itu menyatakan telah mengembalikan uang hasil suap dari PT Blue Ray Cargo pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Gatot yang kini juga berstatus sebagai saksi, sebagai tersangka atas dugaan korupsi di DJBC itu, dihadirkan oleh Jaksa KPK sebagai saksi terkait perkara tersebut begitu. Gatot dihadirkan sebagai saksi untuk 2 terdakwa, yakni mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan Sisprian Subiaksono selaku mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai begitu. Dan terkait hal ini awalnya Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanyakan atau mengkonfirmasi kepada Gatot ihwal pengembalian uang yang dilakukan Gatot kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dikatakan oleh Gatot bahwa dirinya membenarkan telah mengembalikan uang senilai 3,2 miliar rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan terkait hal ini Gatot menerangkan bahwa dirinya telah mengembalikan uang tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk mata uang Singapura dolar sebagaimana pada saat dia terima pertama kali dari PT Blue Ray melalui Enoch Puji Wijanarko. Menyikapi hal ini, jaksa pun sempat mempertanyakan bagaimana Gatot bisa mengembalikan uang tersebut secara utuh kepada KPK. Mengingat menurut jaksa, uang suap dari Blue Ray Cargo itu sebelumnya sempat digunakan secara pribadi oleh Gatot begitu. Dan Gatot pun terkait hal ini menjelaskan bahwa dirinya pada saat itu mencoba mengingat kembali berapa nominal uang yang telah dipakai dirinya sebelum akhirnya mengembalikan uang sejumlah 3,2 miliar kepada KPK. Dan kendati demikian, Gatot membantah bahwa upayanya itu untuk mengembalikan uang dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan Gatot mengklaim telah berniat mengembalikan uang itu kepada lembaga anti rasuah sejak awal penerimaan, namun dirinya mengaku saat itu sempat mengalami ketakutan begitu. Dan lebih jauh, Gatot juga menuturkan dirinya sempat berniat mengembalikan uang melalui Enoch ketika rekan kerjanya itu dipanggil pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi pada saat itu Enoch secara tegas menolak permintaan dari Gatot terkait rencana pengembalian uang kepada penyidik KPK. Dan mengenai hal ini, Gatot kembali bercerita bahwa awalnya dalam proses penegakan hukum atas kasus yang menjeratnya ini, Ex-Kasubdit Penindakan DJBC itu sempat juga menyebut bahwa sejatinya dipanggil terlebih dahulu ketimbang Enoch oleh penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi pada saat pemeriksaan awal, Gatot mengaku tidak mempunyai keberanian untuk mengembalikan uang hasil suap itu kepada penyidik. Karena ketakutannya itu, Gatot pun mengakui hal itu menjadi alasan dirinya tidak langsung mengembalikan uang kepada KPK begitu. Dan kemudian bahwa setelah menimbang-nimbang dan
memikirkan terkait rencana pengembalian uang tersebut, akhirnya Gatot mengembalikan uang tersebut ketika kembali dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kemudian hari, dan pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mengembalikan uang senilai 3,2 miliar yang diduga diraih dari hasil suap dari PT Blue Ray Cargo kepada penyidik KPK. Dan terkait hal ini, Jaksa Tagih Suhan pun kemudian mencecar Gatot mengenai penggunaan uang dari hasil suap itu. Gatot pun menerangkan bahwa uang tersebut memang dia gunakan secara pribadi, salah satunya dipergunakan untuk memperbaiki rumah pribadinya. Jadi demikian Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa 3 pejabat Ditjen Bea Cukai menerima suap dari PT Blue Ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. Dari total jumlah uang suap tersebut, masing-masing terdakwa menerima jumlah berbeda-beda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura. Terdakwa Sisprian Subiaksono mendapat bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, serta terdakwa Orlando Hamonangan mendapat bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha importir dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk valuta asing berupa dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian Orlando yakni 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blue Ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan Blue Ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi Blue Ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu diduga dilakukan dengan tujuan memengaruhi pejabat agar menyalahgunakan kewenangannya. Hal itu bertujuan agar barang impor Blue Ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Mantan Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda, mengaku menerima jatah uang dari PT Blu-ray Cargo terkait kegiatan importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal itu diungkapkan Gatot saat dihadirkan sebagai saksi oleh tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang lanjutan kasus korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang perkara ini, Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal dan Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Geo dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang yang dimana terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026 gitu. Dan dalam hari ini hadir sebagai saksi salah satunya yakni mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri yakni Gatot Heru Hernanda gitu. Dan dalam kesaksiannya pada hari ini mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri itu menyatakan telah mengembalikan uang hasil suap dari PT Blu-ray Cargo pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Gatot yang kini juga berstatus sebagai saksi, sebagai tersangka atas dugaan korupsi di DJBC itu dihadirkan oleh Jaksa KPK sebagai saksi terkait perkara tersebut begitu. Gatot dihadirkan sebagai saksi untuk 2 terdakwa, yakni mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan Sisprian Subiaksono selaku mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai begitu. Dan terkait hal ini awalnya Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanyakan atau mengkonfirmasi kepada Gatot ihwal pengembalian uang yang dilakukan Gatot kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dikatakan oleh Gatot bahwa dirinya membenarkan telah mengembalikan uang senilai 3,2 miliar rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan terkait hal ini Gatot menerangkan bahwa dirinya telah mengembalikan uang tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk mata uang Singapura dolar sebagaimana pada saat dia terima pertama kali dari PT Blu-ray melalui Enoch Puji Wijanarko. Menyikapi hal ini, jaksa pun sempat mempertanyakan bagaimana Gatot bisa mengembalikan uang tersebut secara utuh kepada KPK. Mengingat menurut jaksa, uang suap dari Blu-ray Cargo itu sebelumnya sempat digunakan secara pribadi oleh Gatot begitu. Dan Gatot pun terkait hal ini menjelaskan bahwa dirinya pada saat itu mencoba mengingat kembali berapa nominal uang yang telah dipakai dirinya sebelum akhirnya mengembalikan uang sejumlah 3,2 miliar kepada KPK. Dan kendati demikian, Gatot membantah bahwa upayanya itu untuk mengembalikan uang dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan Gatot mengklaim telah berniat mengembalikan uang itu kepada lembaga anti rasuah sejak awal penerimaan, namun dirinya mengaku saat itu sempat mengalami ketakutan begitu. Dan lebih jauh, Gatot juga menuturkan dirinya sempat berniat mengembalikan uang melalui Enoch ketika rekan kerjanya itu dipanggil pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi pada saat itu Enoch secara tegas menolak permintaan dari Gatot terkait rencana pengembalian uang kepada penyidik KPK. Dan mengenai hal ini, Gatot kembali bercerita bahwa awalnya dalam proses penegakan hukum atas kasus yang menjerat ini, ex-Kasubdit Penindakan DJBC itu sempat juga menyebut bahwa sejatinya dipanggil terlebih dahulu ketimbang Enoch oleh penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi pada saat pemeriksaan awal, Gatot mengaku tidak mempunyai keberanian untuk mengembalikan uang hasil suap itu kepada penyidik. Karena ketakutannya itu, Gatot pun mengakui hal itu menjadi alasan dirinya tidak langsung mengembalikan uang kepada KPK begitu.
dan kemudian bahwa setelah menimbang-nimbang dan memikirkan terkait rencana pengembalian uang tersebut, akhirnya Gatot mengembalikan uang tersebut ketika kembali dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kemudian hari, dan pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mengembalikan uang senilai 3,2 miliar yang diduga diraih dari hasil suap dari PT Blue Ray Cargo kepada penyidik KPK. Dan terkait hal ini, Jaksa Takrib Suhan pun kemudian mencecar Gatot mengenai penggunaan uang dari hasil suap itu. Gatot pun menerangkan bahwa uang tersebut memang dia gunakan secara pribadi, salah satunya dipergunakan untuk memperbaiki rumah pribadinya. Jadi demikian, Geo, yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa 3 pejabat Ditjen Bea Cukai menerima suap dari PT Blue Ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. Dari total jumlah uang suap tersebut, masing-masing terdakwa menerima jumlah berbeda-beda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura. Terdakwa Sisprian Subiaksono mendapat bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, serta terdakwa Orlando Hamonangan mendapat bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha importir dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk valuta asing berupa dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian Orlando yakni 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blue Ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan Blue Ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi Blue Ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu diduga dilakukan dengan tujuan memengaruhi pejabat agar menyalahgunakan kewenangannya. Hal itu bertujuan agar barang impor Blue Ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Mantan Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda, mengaku menerima jatah uang dari PT Blue Ray Cargo terkait kegiatan importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal itu diungkapkan Gatot saat dihadirkan sebagai saksi oleh tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang lanjutan kasus korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang perkara ini, Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal dan Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Geo dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang yang dimana terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026 gitu. Dan dalam hari ini hadir sebagai saksi salah satunya yakni mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri yakni Gatot Heru Hernanda gitu. Dan dalam kesaksiannya pada hari ini mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri itu menyatakan telah mengembalikan uang hasil suap dari PT Blue Ray Cargo pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Gatot yang kini juga berstatus sebagai saksi, sebagai tersangka atas dugaan korupsi di DJBC itu, dihadirkan oleh Jaksa KPK sebagai saksi terkait perkara tersebut begitu. Gatot dihadirkan sebagai saksi untuk dua terdakwa, yakni mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan Sisprian Subiaksono selaku mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai begitu. Dan terkait hal ini awalnya Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanyakan atau mengkonfirmasi kepada Gatot ihwal pengembalian uang yang dilakukan Gatot kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dikatakan oleh Gatot bahwa dirinya membenarkan telah mengembalikan uang senilai 3,2 miliar rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan terkait hal ini, Gatot menerangkan bahwa dirinya telah mengembalikan uang tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk mata uang Singapura dolar, sebagaimana pada saat dia terima pertama kali dari PT Blue Ray melalui Enoch Puji Wijanarko. Menyikapi hal ini, jaksa pun sempat mempertanyakan bagaimana Gatot bisa mengembalikan uang tersebut secara utuh kepada KPK. Mengingat menurut jaksa, uang suap dari Blue Ray Cargo itu sebelumnya sempat digunakan secara pribadi oleh Gatot begitu. Dan Gatot pun terkait hal ini menjelaskan bahwa dirinya pada saat itu mencoba mengingat kembali berapa nominal uang yang telah dipakai dirinya sebelum akhirnya mengembalikan uang sejumlah 3,2 miliar kepada KPK. Dan kendati demikian, Gatot membantah bahwa upayanya itu untuk mengembalikan uang dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan Gatot mengklaim telah berniat mengembalikan uang itu kepada lembaga anti rasuah sejak awal penerimaan, namun dirinya mengaku saat itu sempat mengalami ketakutan begitu. Dan lebih jauh, Gatot juga menuturkan dirinya sempat berniat mengembalikan uang melalui Enoch ketika rekan kerjanya itu dipanggil pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi pada saat itu Enoch secara tegas menolak permintaan dari Gatot terkait rencana pengembalian uang kepada penyidik KPK. Dan mengenai hal ini, Gatot kembali bercerita bahwa awalnya dalam proses penegakan hukum atas kasus yang menjeratnya ini, ex-Kasubdit Penindakan DJBC itu sempat juga menyebut bahwa sejatinya dipanggil terlebih dahulu ketimbang Enoch oleh penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi pada saat pemeriksaan awal, Gatot mengaku tidak mempunyai keberanian untuk mengembalikan uang hasil suap itu kepada penyidik. Karena ketakutannya itu, Gatot pun mengakui hal itu menjadi alasan dirinya tidak langsung mengembalikan uang kepada KPK begitu. Dan kemudian bahwa setelah menimbang-nimbang dan
memikirkan terkait rencana pengembalian uang tersebut, akhirnya Gatot mengembalikan uang tersebut ketika kembali dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di kemudian hari, dan pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mengembalikan uang senilai 3,2 miliar yang diduga diraih dari hasil suap dari PT Blue Ray Cargo kepada penyidik KPK. Dan terkait hal ini, Jaksa Takrib Suhan pun kemudian mencecar Gatot mengenai penggunaan uang dari hasil suap itu. Gatot pun menerangkan bahwa uang tersebut memang dia gunakan secara pribadi, salah satunya dipergunakan untuk memperbaiki rumah pribadinya. Jadi demikian Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa 3 pejabat Ditjen Bea Cukai menerima suap dari PT Blue Ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. Dari total jumlah uang suap tersebut, masing-masing terdakwa menerima jumlah berbeda-beda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura. Terdakwa Sisprian Subiaksono mendapat bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, serta terdakwa Orlando Hamonangan mendapat bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha importir dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk valuta asing berupa dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian Orlando yakni 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blue Ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan Blue Ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi Blue Ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu diduga dilakukan dengan tujuan memengaruhi pejabat agar menyalahgunakan kewenangannya. Hal itu bertujuan agar barang impor Blue Ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Mantan Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda, mengaku menerima jatah uang dari PT Blu-ray Cargo terkait kegiatan importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal itu diungkapkan Gatot saat dihadirkan sebagai saksi oleh tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang lanjutan kasus korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang perkara ini, Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal dan Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Geo dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang yang dimana terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026 gitu. Dan dalam hari ini hadir sebagai saksi salah satunya yakni mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri yakni Gatot Heru Hernanda gitu. Dan dalam kesaksiannya pada hari ini mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri itu menyatakan telah mengembalikan uang hasil suap dari PT Blu-ray Cargo pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Gatot yang kini juga berstatus sebagai saksi, sebagai tersangka atas dugaan korupsi di DJBC itu dihadirkan oleh Jaksa KPK sebagai saksi terkait perkara tersebut begitu. Gatot dihadirkan sebagai saksi untuk dua terdakwa, yakni mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan Sisprian Subiaksono selaku mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai begitu. Dan terkait hal ini awalnya Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanyakan atau mengkonfirmasi kepada Gatot ihwal pengembalian uang yang dilakukan Gatot kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dikatakan oleh Gatot bahwa dirinya membenarkan telah mengembalikan uang senilai 3,2 miliar rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan terkait hal ini, Gatot menerangkan bahwa dirinya telah mengembalikan uang tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk mata uang Singapura dolar, sebagaimana pada saat dia terima pertama kali dari PT Blu-ray melalui Enoch Puji Wijanarko. Menyikapi hal ini, jaksa pun sempat mempertanyakan bagaimana Gatot bisa mengembalikan uang tersebut secara utuh kepada KPK. Mengingat menurut jaksa, uang suap dari Blu-ray Cargo itu sebelumnya sempat digunakan secara pribadi oleh Gatot begitu. Dan Gatot pun terkait hal ini menjelaskan bahwa dirinya pada saat itu mencoba mengingat kembali berapa nominal uang yang telah dipakai dirinya sebelum akhirnya mengembalikan uang sejumlah 3,2 miliar kepada KPK. Dan kendati demikian, Gatot membantah bahwa upayanya itu untuk mengembalikan uang dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan Gatot mengklaim telah berniat mengembalikan uang itu kepada lembaga anti rasuah sejak awal penerimaan, namun dirinya mengaku saat itu sempat mengalami ketakutan begitu. Dan lebih jauh, Gatot juga menuturkan dirinya sempat berniat mengembalikan uang melalui Enoch ketika rekan kerjanya itu dipanggil pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi pada saat itu Enoch secara tegas menolak permintaan dari Gatot terkait rencana pengembalian uang kepada penyidik KPK. Dan mengenai hal ini, Gatot kembali bercerita bahwa awalnya dalam proses penegakan hukum atas kasus yang menjeratnya ini, ex-Kasubdit Penindakan DJBC itu sempat juga menyebut bahwa sejatinya dipanggil terlebih dahulu ketimbang Enoch oleh penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi pada saat pemeriksaan awal, Gatot mengaku tidak mempunyai keberanian untuk mengembalikan uang hasil suap itu kepada penyidik. Karena ketakutannya itu, Gatot pun mengakui hal itu menjadi alasan dirinya tidak langsung mengembalikan uang kepada KPK begitu. Dan kemudian bahwa setelah menimbang-nimbang dan memikirkan terkait rencana pengembalian uang tersebut, akhirnya Gatot mengembalikan uang tersebut ketika kembali dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
di kemudian hari, dan pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mengembalikan uang senilai 3,2 miliar yang diduga diraih dari hasil suap dari PT Blu-ray Cargo kepada penyidik KPK. Dan terkait hal ini, Jaksa Tagih Suhan pun kemudian mencecar Gatot mengenai penggunaan uang dari hasil suap itu. Gatot pun menerangkan bahwa uang tersebut memang dia gunakan secara pribadi, salah satunya dipergunakan untuk memperbaiki rumah pribadinya. Ya demikian, Geo, yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa 3 pejabat Ditjen Bea Cukai menerima suap dari PT Blu-ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. Dari total jumlah uang suap tersebut, masing-masing terdakwa menerima jumlah berbeda-beda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura. Terdakwa Sisprian Subiaksono mendapat bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, serta terdakwa Orlando Hamonangan mendapat bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha importir dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk valuta asing berupa dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian Orlando yakni 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan Blu-ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi Blu-ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu diduga dilakukan dengan tujuan memengaruhi pejabat agar menyalahgunakan kewenangannya. Hal itu bertujuan agar barang impor Blu-ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Mantan Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda, mengaku menerima jatah uang dari PT Blue Ray Cargo terkait kegiatan importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal itu diungkapkan Gatot saat dihadirkan sebagai saksi oleh tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang lanjutan kasus korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang perkara ini, Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal dan Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Orlando Hamonangan. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Fahmi Ramadan. Silakan rekan Fahmi dengan laporannya. Selamat sore rekan Geo dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait importasi barang yang dimana terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026 gitu. Dan dalam hari ini hadir sebagai saksi salah satunya yakni mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri, yakni Gatot Heru Hernanda gitu. Dan dalam kesaksiannya pada hari ini mantan Kepala Bea dan Cukai Kediri itu menyatakan telah mengembalikan uang hasil suap dari PT Blue Ray Cargo pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Gatot yang kini juga berstatus sebagai saksi, sebagai tersangka atas dugaan korupsi di DJBC itu, dihadirkan oleh Jaksa KPK sebagai saksi terkait perkara tersebut begitu. Gatot dihadirkan sebagai saksi untuk dua terdakwa, yakni mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan Sisprian Subiaksono selaku mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai begitu. Dan terkait hal ini awalnya Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanyakan atau mengkonfirmasi kepada Gatot ihwal pengembalian uang yang dilakukan Gatot kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dikatakan oleh Gatot bahwa dirinya membenarkan telah mengembalikan uang senilai 3,2 miliar rupiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan terkait hal ini, Gatot menerangkan bahwa dirinya telah mengembalikan uang tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk mata uang Singapura dolar, sebagaimana pada saat dia terima pertama kali dari PT Blue Ray melalui Enoch Puji Wijanarko. Menyikapi hal ini, jaksa pun sempat mempertanyakan bagaimana Gatot bisa mengembalikan uang tersebut secara utuh kepada KPK. Mengingat menurut jaksa, uang suap dari Blue Ray Cargo itu sebelumnya sempat digunakan secara pribadi oleh Gatot begitu. Dan Gatot pun terkait hal ini menjelaskan bahwa dirinya pada saat itu mencoba mengingat kembali berapa nominal uang yang telah dipakai dirinya sebelum akhirnya mengembalikan uang sejumlah 3,2 miliar kepada KPK. Dan kendati demikian, Gatot membantah bahwa upayanya itu untuk mengembalikan uang dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan Gatot mengklaim telah berniat mengembalikan uang itu kepada lembaga anti rasuah sejak awal penerimaan, namun dirinya mengaku saat itu sempat mengalami ketakutan begitu. Dan lebih jauh, Gatot juga menuturkan dirinya sempat berniat mengembalikan uang melalui Enoch ketika rekan kerjanya itu dipanggil pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi pada saat itu Enoch secara tegas menolak permintaan dari Gatot terkait rencana pengembalian uang kepada penyidik KPK. Dan mengenai hal ini, Gatot kembali bercerita bahwa awalnya dalam proses penegakan hukum atas kasus yang menjeratnya ini, ex-Kasubdit Penindakan DJBC itu sempat juga menyebut bahwa sejatinya dipanggil terlebih dahulu ketimbang Enoch oleh penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi pada saat pemeriksaan awal, Gatot mengaku tidak mempunyai keberanian untuk mengembalikan uang hasil suap itu kepada penyidik. Karena ketakutan itu, Gatot pun mengakui hal itu menjadi alasan dirinya tidak langsung mengembalikan uang kepada KPK begitu. Dan kemudian bahwa setelah menimbang-nimbang dan memikirkan terkait rencana pengembalian uang tersebut, akhirnya Gatot mengembalikan uang tersebut ketika kembali dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
di kemudian hari, dan pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mengembalikan uang senilai 3,2 miliar yang diduga diraih dari hasil suap dari PT Blue Ray Cargo kepada penyidik KPK. Dan terkait hal ini, Jaksa Takrib Suhan pun kemudian mencecar Gatot mengenai penggunaan uang dari hasil suap itu. Gatot pun menerangkan bahwa uang tersebut memang dia gunakan secara pribadi, salah satunya dipergunakan untuk memperbaiki rumah pribadinya. Jadi demikian Geo yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebagai informasi, Tribuners, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa 3 pejabat Ditjen Bea Cukai menerima suap dari PT Blue Ray Cargo dalam bentuk valuta asing dan fasilitas hiburan atau barang total sebesar 63,5 miliar rupiah dan gratifikasi sejumlah 15,2 miliar rupiah. Dari total jumlah uang suap tersebut, masing-masing terdakwa menerima jumlah berbeda-beda. Terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura. Terdakwa Sisprian Subiaksono mendapat bagian sebesar 7 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, serta terdakwa Orlando Hamonangan mendapat bagian sebesar 4,05 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Berikut fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya suap, di persidangan jaksa juga mendakwa para terdakwa menerima gratifikasi. Jaksa menyebut para terdakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha importir dan pengusaha rokok dengan total mencapai 15,2 miliar rupiah dalam bentuk valuta asing berupa dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit. Total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Rizal, Sisprian Orlando yakni 78,8 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh John Field selaku pimpinan Blue Ray Cargo, Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan Blue Ray Cargo, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi Blue Ray Cargo. Jaksa menyebut pemberian hadiah atau janji itu diduga dilakukan dengan tujuan memengaruhi pejabat agar menyalahgunakan kewenangannya. Hal itu bertujuan agar barang impor Blue Ray Cargo bisa cepat keluar dari pemeriksaan di Kepabeanan Bea Cukai. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gio Mengwan, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.